Halo kelas 10 IPA, kembali lagi dengan pembelajaran Miss Mary, yaitu tentang persamaan eksponensial. Nah, persamaan eksponensial yang akan kita bahas kali ini adalah yang bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, dimana di sini kita menggunakan sifat B, yaitu misalkan A dan B-nya besar dari 0 dan A dan B itu tidak sama dengan 1. Maka jika A pangkat fx dan B pangkat fx, hasilnya adalah fx sama dengan 0. Dengan artian A dan B-nya kita abaikan. Nah, yang kita ambil adalah fx-nya kita samakan dengan 0. Contoh sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Nah, di sini pangkat fx-nya tidak sama dan juga AB-nya tidak sama. Tetapi pangkat ini bisa kita samakan adalah dengan cara berikut. Nah, lihat penyelesaiannya atau jawabannya. 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Nah, sebelah kirinya atau ruas kirinya 2x kurang 2 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat x kurang 1 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Nah, pangkat 2 yang di luar dijadikan pangkat dari 3 sehingga dia absisnya atau A-nya, nilai A-nya menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 sehingga persamaannya menjadi 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 5 pangkat x kurang 1. Nah, dari sifat B di sini kita sudah dapatkan fx-nya sama, yaitu fx-nya adalah x kurang 1 yang sama dengan 0, maka nilai x adalah 1. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, di sini A dan B-nya berbeda, fx dan gx-nya juga berbeda. Maka kita menggunakan sifat C, yaitu jika A, B besar dari 0 dan A, B tidak sama dengan 1, hingga jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, sebenarnya Miss Mary belum mengajarkan tentang logaritma, tetapi Ananda bisa mencari materi tentang logaritma. Nah, contoh di sini adalah tentukan penyelesaian dari 2/3 pangkat x sama dengan 6 pangkat 1 kurang x. Nah, basis dari kedua ruas itu berbeda. Begitu pula pangkatnya, sehingga kita menggunakan sifat C, yaitu dengan sifat logaritma. Sehingga log 2/3 pangkat x sama dengan log 6 pangkat 1 kurang x. Nah, dengan sifat logaritma, kalau dia dijadikan pangkat, maka pangkatnya itu dikedepankan sehingga menghasilkan x log 2/3 sama dengan 1 kurang x kali log 6. Yang tanda biru itu adalah sifat logaritma. Yang tadi Miss bilang log A pangkat n itu sama dengan n kali log A. Sehingga x log 2/3 sama dengan log 6 dikurang x log 6. Nah, itu yang ruas kanan, log 6-nya dikalikan ke dalam. Selanjutnya x kali log 2/3 ditambah yang ruas kanannya tadi ada x log 6 dipindahkan ke ruas kiri. Karena tandanya min, kalau pindah ruas jadinya plus, makanya dia menjadi plus x log 6 sama dengan log 6. Ruas kirinya menjadi x dalam kurung log 2/3 ditambah log 6 sama dengan
log 6. Nah, berdasarkan sifat logaritma kembali, yaitu log A tambah log B sama dengan log A kali B, sehingga 2/3 dikali 6 adalah 4. Maka menghasilkan X log 4 sama dengan log 6. Maka X-nya sama dengan log 6 per log 4. Dan berdasarkan sifat logaritma kembali, hasilnya akan menjadi X sama dengan 4 log 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 log 6. Sifat yang keempat yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, jika bertemu persamaan yang bentuknya seperti ini, maka kita akan menggunakan sifat yang D, yaitu ada 3 kali pengujian. Yang pertama itu fx-nya harus sama dengan 1, terus fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap, dan gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Contoh sebagai berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 1. Nah, misalkan fx-nya adalah 2x tambah 3 dan gx sama dengan x kurang 1. Solusi yang pertama adalah fx sama dengan 1. Maka dia 2x tambah 3 sama dengan 1, 2x sama dengan min 2, maka x-nya adalah sama dengan min 1. Itu solusi dari cara yang pertama. Nah, solusi yang kedua yaitu fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Nah, masukkan fx-nya sama dengan min 1 sehingga 2x tambah 3 sama dengan min 1, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Nah, kemudian kita periksa x sama dengan min 2, kita masukkan ke fungsi gx sehingga dia menghasilkan gx sama dengan min 2 kurang 1, hasilnya min 3. Min 3 adalah bilangan ganjil, maka dia tidak memenuhi syarat sehingga x sama dengan min 2 bukan solusi dari persamaan ini. Nah, solusi yang ketiga yaitu gx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Kemudian kita periksa, kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan fx sehingga fx sama dengan 2 kali 1 tambah 3 yang hasilnya 5. 5 tidak sama dengan 0, maka untuk x sama dengan 1 memenuhi syarat yang ketiga, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 1. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya tugasnya akan Miss Mary kirim di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum. I should fuck her in a Benz.